Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita semuanya masih diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa belajar menuntut ilmu, pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Alhamdulillah anak-anakku sekalian yang Pak Guru banggakan, Pak Guru sayangi, silahkan dibuka buku paketnya bab surat Al-Kafirun. Pak Guru akan menjelaskan secara singkat tentang surat Al-Kafirun. Sebelum pelajaran kita mulai, kita terlebih dahulu membaca basmalah. Semoga apa yang kita sampaikan, kita pelajari hari ini, Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, surat Al-Kafirun berada di Al-Quran, di juz ke-30. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Al-Kafirun termasuk golongan surat Makkiyah, yaitu golongan surat yang turun di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Di antara ciri-ciri surat Makkiyah adalah ayatnya atau suratnya pendek. Kemudian menceritakan atau berisi tentang ketauhidan. Surat Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat. Bisa dilihat di PowerPoint yang Pak Guru tampilkan. Nah, kalau sudah membaca tentang arti secara umum surat Al-Kafirun, kemudian kita belajar tentang tajwid. Tajwid yang kita pelajari ada 6 tajwid di sini yang berada di surat Al-Kafirun. Ayat pertama itu ada hukum bacaan idhar qamariyah. Lihat yang Pak Guru lingkari berwarna merah, ada kata Al-Kafirun. Al-Kafirun itu ada alif lam yang tertulis di situ dan dibaca jelas. Ketika dalam kalimat isim ada alif lam yang terbaca jelas, itu dihukumi idhar qamariyah. Kemudian ayat yang ketiga, lihat yang Pak Guru lingkari berwarna hijau, ada antum. Nah, ada nun sukun atau nun mati bertemu dengan tak. Nunnya dibaca samar, berbunyi antum, itu dihukumi bacaan ikhfa. Kemudian lihat di ayat yang keempat, wala ana abidum ma'abattum, yang dilingkari biru ada tanwin bertemu dengan mim. Bacaan tanwinnya melebur ke huruf mim, sehingga dihukumi idgham bi ghunnah, dibaca dengan dengungan, idgham bi ghunnah. Wala ana abidum ma'abattum. Kemudian lihat di ayat yang kelima, yang dilingkari lingkaran berwarna pink, a'bud. Nah, bacaan dal memantul, itu dinamai hukum bacaan qalqalah. Kemudian ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin, ada mem mati bertemu dal, di mana mem matinya dibaca jelas, dibaca terang, dibaca jelas. Mem mati bertemu dal, itu dihukumi bacaan idhar syafawi. Kemudian kita beralih kepada penjelasan tentang isi surat Al-Kafirun. Tadi adik-adik sudah membaca di awal tadi ya, walaupun secara sekilas. Nah, secara global, secara keseluruhan, isi surat Al-Kafirun berisi tentang supaya kita umat Islam berpegang teguh kepada keyakinan dan agama kita. Yang kedua, tidak boleh mencampur adukkan dalam hal beribadah. Tidak boleh, walaupun kita berteman dengan orang non-muslim, kemudian kita berganti-ganti dalam hal beribadah. Kemudian yang ketiga adalah bersikap toleransi atau tasamuh terhadap agama dan kepercayaan orang lain.
Jadi perlu sekali, apalagi kita hidup di negara Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, bangsa, budaya, dan macam-macam. Kita tumbuh kembangkan sikap saling menghormati dan saling menghargai. Itulah salah satu kandungan yang ada di dalam surat Al-Kafirun. Kemudian apa sih contoh sikap dan perilaku toleransi yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah menghargai adanya perbedaan, entah itu perbedaan pendapat atau perbedaan hasil karya atau perbedaan budaya. Kita hargai semuanya. Tidak boleh kita saling menjelekan atau tidak boleh kita saling mencemooh satu dengan yang lain gara-gara ada perbedaan. Yang kedua, menjalin persahabatan dan persaudaraan. Dengan siapapun, teman kita, dengan teman sekelas kita jalin persahabatan, dengan tetangga kita, kemudian dengan masyarakat penduduk yang lain, dan sebagainya. Kemudian mengedepankan sikap santun, sopan, ramah, dan lemah lembut di masyarakat. Tidak boleh kita memaksakan sesuatu yang orang lain itu tidak senang dengan perilaku atau kegiatan tersebut. Kemudian menghormati ibadah pemeluk agama lain. Walaupun ada perbedaan dalam hal keyakinan, dalam hal beribadah, tidak boleh kita memaksa orang lain untuk memeluk agama kita, ataupun tidak boleh kita menjelekan agama orang lain atau keyakinan orang lain. Kita hidup berdampingan, saling menghormati, saling menjaga, saling menghargai, insya Allah akan terbentuk masyarakat yang tentram, damai, dan terjaga persatuan dan kesatuannya. Kemudian yang terakhir, manfaat daripada sikap toleransi, yaitu yang pertama adalah suasana harmonis dan rukun. Hidup di masyarakat akan tentram, tidak ada pertengkaran, tidak ada saling menghujat, tidak ada permusuhan di dalam masyarakat. Insya Allah akan terjadi kehidupan yang harmonis. Kemudian manfaat toleransi lagi adalah memperkuat tali silaturahim dan persaudaraan di masyarakat. Kegiatan apapun yang dilaksanakan di masyarakat, kalau silaturahimnya kuat, persaudaraannya kuat, insya Allah akan cepat terbangun, akan cepat terrealisasi. Kemudian yang ketiga adalah terwujudnya kasih sayang antar umat beragama. Inti dari agama salah satunya adalah mempunyai rasa kasih sayang kepada siapapun, kepada antar manusia, kepada lingkungan, kepada tumbuhan, kepada hewan. Kalau keyakinannya agamanya benar, dalam hati akan memunculkan sifat kasih sayang, karena semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang keempat adalah manfaat daripada toleransi, persatuan dan kesatuan bangsa akan kuat. Kita yang berada di negara Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau, ada banyak sekali pulau, bahkan ribuan, akan bisa bersatu, akan kuat apabila persatuan dan kesatuan itu kuat. Nah, persatuan dan kesatuan kuat apabila ada kerukunan dari Sabang sampai Merauke. Kemudian kerukunan akan terjalin, akan tercipta apabila masyarakatnya saling menghormati dan saling menghargai. Ada sikap toleransi yang ditumbuh kembangkan dari pribadi masing-masing. Nah, itulah sekilas penjelasan singkat tentang surat Al-Kafirun. Semoga bermanfaat. Terima kasih adik-adik yang sudah menyimak daripada penjelasan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.